Salam buat kita semua sidang Jemaat Healing Insight, Bapak Ibu Saudara, Oma-oma, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita boleh beribadah dalam ibadah doa kita, menyembah Tuhan, memuji Dia, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Bapa. Terlalu banyak yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Terlalu banyak sehingga bagi kita layak untuk mengucap syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau datang untuk menyembah Engkau. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Ajar kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat malam yang indah ini bagi kami. Masih ada kesempatan bagi kami untuk bisa datang kepada Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Engkau tolong kami semuanya, sidang jemaat-Mu yang secara live juga secara langsung beribadah. Bahkan saudara-saudara kami akan beribadah secara YouTube Primer juga. Biarlah juga mereka bisa menyembah Tuhan dan mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan itu yang terindah bagi hidup kami. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami milik-Mu. Terima kasih. Kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan,
selamanya ku menyembahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau segalanya bagi, kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, kau jadikan kami milikmu, kau selamatkan hidupku. Terima kasih Bapa, selamanya kau Allahku, selamanya kau Tuhanku. Terima kasih. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, terima kasih. Biarlah hidup kami memuliakan, biarlah hidup kami memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ketika Allah memilih kita menjadi miliknya, itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang luar biasa. Menjadikan kita milik yang sangat berharga, menjadikan kita milik kesayangannya. Sungguh tak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukannya, karena seluruh janjinya tergenapi, seluruh kemurahannya tercurah dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setianya telah dinyatakan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya kami tidak akan takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kayak mengundang Ren untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu bagi kami. Begitu besar pengorbanan-Mu ya Bapa. Kau buktikan kasih-Mu, Kau selamatkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu ya Bapa. Kami berserah penuh kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Bahkan pada malam hari ini dalam ibadah doa kami, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong. Biarlah setiap kebenaran firman yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di lantai bawah, yang ada di rumah juga, dimanapun kita berada untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru. Ini minggu pertama kita dalam ibadah doa kita di bulan November ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah banyak melewati 1 tahun ini, hampir 1 tahun kita melewati musim corona. Dalam pandemi corona ini Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memberkati kita. Begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang bulan ini. Dan sepanjang tahun ini Tuhan begitu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita buka bersama-sama Alkitab kita.
Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang hidup pasti punya tujuan. Tidak ada yang tidak punya tujuan. Bahkan manusia bekerja ada tujuannya. Manusia bersusah payah mencari nafkah. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Supaya bisa mencari rezeki, bisa untuk makan, bisa untuk beristirahat. Pada malam hari ini dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 ini kita akan belajar ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah siapa saya? Siapakah saya? Siapakah saudara? Siapakah kita? Dikatakan tadi di sana karena kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah artinya kita ini adalah karya seninya Allah. Sesuatu yang berharga Bapak Ibu Saudara. Karya seni itu bisa berbagai macam ya. Ada bentuk lukisan, ada tulisan juga, lukisan. Ada dalam benda-benda seperti ada banyak sekali karya-karya seni yang kita bisa temukan di kehidupan kita sehari-hari. Tentu karya seni ini ketika kita melihat suatu karya seni yang bagus dan cantik, tentu itu menyenangkan bagi kita. Menyenangkan bagi pandangan kita. Makna dari karya seni dalam ayat ini adalah saya dan saudara itu adalah karya seninya Tuhan. Siapakah saya? Siapakah kita? Kita ini adalah buatan Tuhan, karya seninya Tuhan yang sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Saya punya satu gambar ilustrasi. Ada sebuah lukisan yang sangat indah menurut saya. Boleh ditampilkan? Lukisan ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu mahakarya dari seorang yang terkenal, seorang tokoh yang melukis Mona Lisa. Ini mirip dengan lukisan Mona Lisa. Ini adalah karya dari Leonardo da Vinci. Ini nama mahakaryanya ini adalah Salvator Mundi. Karena saya kurang mengerti tentang lukisan, jadi saya hanya bisa memahami seperti itu. Yang saya mau soroti di sini adalah mahakarya dari seorang tokoh yang terkenal ini beberapa tahun yang lalu dengan hanya bentuk yang seperti ini bisa terjual sangat mahal Bapak Ibu Saudara. Kalau dirupiahkan itu mencapai 6 triliun dalam jumlah rupiah. Jadi yang mau saya soroti, lukisan yang begini saja sangat indah bagi orang-orang yang melihatnya, bagi orang-orang penikmat seni. Sangat berharga, sangat mahal sekali Bapak Ibu Saudara. Hanya bentuk gambar manusia terus dikasih warna-warna bisa mencapai harga yang sangat besar. 6 triliunan. Itu lukisan, itu karya seni manusia biasa. Kita ini mahakaryanya Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak ternilai. Kita menerima kasih karunia, kita mendapat anugerah dari Tuhan. Kalau lukisan ini kan tidak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara. Lukisan yang tidak bisa ngomong ini hanya bisa diam dan hanya bisa dilihat oleh mata. Tapi kehadirannya bisa membuat suasana hati orang-orang yang melihatnya menjadi damai. Orang-orang yang melihatnya merasa senang. Di awal saya sudah katakan kita ini buatan Allah. Kita ini karyanya Allah. Kita bisa ngomong. Kita bisa bergerak.
Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak mau ngomong? Ngomong apa? Mestinya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, kita ini menjadi berkat. Kehadiran kita ini menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Lukisan yang tidak bisa ngomong ini bisa membuat orang merasa damai. Apalagi kita yang begitu berharga. Luar biasa kita. Luar biasa Tuhan menciptakan kita, tak ternilai harganya. Mari saya mengajak kita, biarlah setiap kehadiran kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada. Jangan justru kehadiran kita malah meresahkan orang-orang di sekitar kita. Satu karya seni tidak bisa ngomong, tapi bisa membuat damai. Kita bandingkan, kita lihat diri kita. Apakah kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita, atau malah kehadiran kita meresahkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Hal yang sangat gampang sekali. Kita kan bisa ngomong, kita kan bisa bergerak, tapi kenapa kita tidak mau memperkatakan hal-hal yang baik? Kenapa yang keluar dari mulut kita ini hanya kata-kata kasar selalu? Meso aja kerjanya. Jadi jangan yang selalu keluar dari mulut kita, misalnya seperti ini. Kita berjalan, kita tersandung, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik didengar telinga. Ataupun saat kita kaget mungkin ya, malah kita mengucapkan, melontarkan kalimat-kalimat yang tidak sopan. Atau kita saat bermain game, ini anak-anak muda, saya juga pernah melakukannya. Kita kan candu bermain game ya. Nah, di sini banyak sekali mengundang kata-kata yang itu, yang tidak sopan dan tidak enak didengar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kehadiran kita tidak menjadi berkat buat orang lain, dan kita hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Bayangkan jika keadaan itu kita yang menerima kata-kata kasar dari orang lain. Kita pasti tersakiti, hati kita pasti, aduh, kurang ajar orang ini, gak sopan. Pasti seperti itu. Begitu juga anak-anak ke orang tua. Mari berbuat baik selalu. Jadi Bapak Ibu, suatu karya seni meskipun dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dipindahkan dari rumah yang satu, dipindahkan ke rumah yang lain, tetap memberikan satu kesenangan bagi orang-orang yang melihatnya. Begitupun dengan kita Bapak Ibu, dimanapun kita hadir, harusnya kehadiran kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Siapakah kita? Siapakah saya? Kita ini adalah karya seninya Allah. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, untuk apa saya ada? Untuk apa kita ada Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di ayat yang ke-10, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saya berikan sedikit gambaran. Seperti misalnya keyboard yang sedang dimainkan oleh Bapak Gembala. Keyboard ini ketika ditekan bisa memainkan dirinya sendiri, bisa berbunyi sendiri Bapak Ibu. Ketika sudah disentuh, ketika sudah mulai dimainkan. Hal lainnya, kita punya HP, saya punya HP, kita semua rata-rata punya HP. Ketika HP kita hanya disentuh, misalnya kita buka kontak kita, ingin menghubungi seseorang, kita mencari namanya. Misalnya cari Elfri,
Kita tekan E, yang muncul banyak sekali E. Ada entok, ada emas, ada Elfree. Nah, kita pilih Elfree. Maka yang muncul adalah Elfree. Kristus juga, Bapak Ibu Saudara, sudah memplanning, sudah membentuk kita sebelumnya. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika misalnya Bapak Pendeta ketika klik D doa, yang muncul itu malah T. T itu adalah tidur. Diajak berdoa, kita malah tidur. Atau mungkin diklik ibadah, diklik I, muncul ibadah. Tapi yang muncul malah sebaliknya, malah S. Nanti aja. Sekarang kan lagi musim itu ya, lagi nyaman-nyamannya orang ibadah, live streaming online sambil tidur, nikmati kopi, sambil nyamil mungkin. Mari sungguh-sungguh mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mengerti siapa kita, mengerti siapa saya, dan untuk apa saya, untuk apa kita ada Bapak Ibu Saudara, itu penting sekali. Kalau kita tidak menyadari siapa diri kita, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya menurut kehendak kita sendiri. Sesuka hati kita, kita bisa melakukannya. Kita ini diciptakan untuk melakukan kebaikan. Untuk apa kita ada? Kita diciptakan untuk melakukan kebaikan. Sudah dijelaskan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mau kita hidup di dalam Allah. Tuhan menciptakan kita supaya kita melakukan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Dan supaya kita tetap dalam lingkaran programnya Tuhan. Lingkaran programnya Tuhan yang saya maksud di sini artinya adalah supaya kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Seorang tokoh Alkitab namanya Yunus. Kita sudah tahu ceritanya. Ketika Tuhan mengutus berfirman kepada Yunus supaya pergi ke Niniwe, supaya memberitakan firman, dia malah pergi ke Tarsis. Dia malah menyimpang. Nah, itu yang saya maksud, jangan sampai kita keluar dari lingkaran programnya Tuhan. Ketika kita sudah mengikut Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan. Ketika waktunya beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Waktunya berdoa, berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kita yang sudah percaya, kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita orang-orang yang sudah percaya kepada Allah Tritunggal, dan yang sudah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus, kita menerima kasih karunia Bapak Ibu Saudara melalui pengorbanan Kristus. Jadi mari saya mengajak kita, jangan kita jemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Kita ada untuk melakukan kebaikan menurut Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi kita harus selalu berlomba-lomba Bapak Ibu melakukan kebaikan terhadap orang-orang di dekat kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita harus mengerti bahwa kita melakukan perbuatan baik itu semua karena anugerah Allah. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Itu sebabnya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kita sudah diselamatkan, lakukanlah hal-hal yang baik. Jangan malah kehadiran kita meresahkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh bagi lingkungan kita. Supaya mereka bisa melihat, wah ternyata mengikut Tuhan itu luar biasa. Ternyata mengikut Tuhan itu baik ya. Ternyata mengikut Tuhan itu enak ya. Ternyata orang Kristen itu baik ya. Nah, supaya orang lain melihat kehadiran kita, jadi mereka merasa damai, merasa sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya karena kita sudah menerima keselamatan itu, mari kita berbuat baik selalu.
Siapakah kita? Kita adalah karya Allah, kita adalah ciptaan Allah, kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah satu karya seninya Allah. Dan untuk apa kita ada Bapak Ibu Saudara? Kita ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita mengawali bulan ini dan akan mengakhiri tahun 2020. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah karya seninya Tuhan. Kehadiran kita harus menjadi berkat. Kita ini adalah karyanya Tuhan dan kita ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi rema dalam hidup kita. Iman kita semakin bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kita renungkan. Kita akan ambil waktu untuk bersyafaat, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Mengawali ibadah doa kami pada bulan November ini, kami bersyukur diingatkan kembali oleh Tuhan akan siapakah diri kami ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk rencana-Mu yang indah, yang telah merajut kami, menciptakan kami dalam kandungan ibu kami, hingga dilahirkan ke dunia ini. Mahakarya yang luar biasa, yang tak terselami pikiran kami. Tuhan, kami syukuri untuk anugerah-Mu, dan keberadaan kami itu tidak sia-sia. Kami berguna untuk tujuan yang mulia, tujuan Allah untuk kami ada di bumi ini. Maka kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sidang jemaat di Healing Insight. Tuhan, ajarkan kami mengerti bahwa kami berharga, bahwa kami berguna. Kami bisa melakukan sesuatu yang baik untuk gereja-Mu, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Saudara Ray yang sudah menyampaikan kebenaran ini untuk kami. Biarlah segala pelayanan, kerinduannya, pergumulannya, Tuhan kiranya mendengar dan memberikan pertolongan. Bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Memasuki bulan-bulan terakhir pada tahun ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, tentu ada banyak pergumulan-pergumulan. Tapi tetap seperti bulan-bulan yang lalu, Tuhan telah menolong dan memberikan kami kemenangan. Maka kemenangan itu juga akan menjadi milik kami sepanjang bulan ini. Bahkan lebih daripada itu, kami merasakan penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu melimpah sepanjang bulan ini. Untuk kami yang sudah lanjut usia Tuhan, Engkau akan memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita menjalani masa tua kami bersama dengan Tuhan. Untuk ibu janda, ibu-ibu yang sendiri, untuk anak-anak yatim, Tuhan, kami membawa juga hidup kami ke dalam tangan. Tuhan pemilik hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan kami kemampuan melalui hari-hari kami dengan sukacita. Memberkati anak-anak remaja muda kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong anak-anak muda kami yang hari-hari ini hidup di tengah-tengah dunia dengan megapolitan, dengan semuanya serba canggih dan instan. Tuhan, sungguh kami berdoa, biarlah sisi positif dari kemajuan teknologi itu berguna, dipergunakan dengan baik. Dan semua yang jahat, yang merusak, yang menghancurkan masa depan mereka, Tuhan beri mereka pengertian agar mereka tahu mengendalikan gadgetnya, mengendalikan segala teknologi. Sehingga teknologi itu digunakan untuk memuliakan Engkau. Tuhan tolong anak-anak kami, Tuhan tolong anak-anak muda kami Tuhan. Dimanapun mereka berada kami tidak tahu
Karena dunia ini sekarang ada dalam genggaman mereka. Tidak ada orang yang tahu, orang tua tidak bisa mengendalikan. Hanya Roh-Mu yang kudus yang selalu mengingatkan mereka Tuhan. Kami percayakan anak-anak muda kami yang sekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, merindukan jodoh hidupnya, untuk pasangan hidupnya ke depan. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Ada juga yang mencari pekerjaan yang lebih baik. Tuhan campur tangan dan buka jalan. Selama Engkau ada, maka jaminan, ketenangan dan damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, kami serahkan seluruh majelis kami Tuhan. Kami serahkan panitia Natal kami Tuhan. Kami serahkan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan pelayanan seminggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan rencana-rencana kami untuk persiapan Natal. Kami serahkan juga segala kerinduan kami untuk pelayanan-pelayanan kami di waktu-waktu mendatang ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan panti ini, kami serahkan Ibu Silvi, seluruh pengasuh Yayasan Pondok Kasih ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus campur tangan, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Tuhan memberkati juga Pak Yefta yang bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong Ibu, Tuhan tolong anak-anak dan keluarga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati orang tua ini. Engkau melimpahi kasih setia-Mu kepada keluarga mereka. Anak muda, anak-anak yang Tuhan percayakan, keponakan-keponakannya juga dilindungi, disertai oleh Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, tubuh jiwa roh kami. Di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.